adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, hari Minggu sedang berlibur ya. Saya ganggu dulu sebentar. Kita ngobrol sebentar karena ada kabar menarik meskipun bukan yang hot news banget gitu ya. Tapi cukup mengagetkan ya karena baru terkuak juga. Sebetulnya ini sudah saya sentil di beberapa video sebelumnya, tapi kali ini kita akan coba bahas secara lebih fokus. Ya, Ketua KPU Hasyim Asyari memang menjadi sorotan media di berbagai kejadian kemarin-kemarin, terutama ketika ada isu yang dibongkar oleh koran Tempo yang menunjukkan konon katanya ada tekanan dari KPU pusat ke daerah. Maka tentu tekanan ini yang dimaksudkan adalah untuk meloloskan partai-partai yang mestinya tidak lolos, tapi justru tidak loloskan, menggagalkan yang mestinya lolos, yaitu Partai Umat. Ini sedang bergulir, sedang digugat ya oleh Amin Rais CS, ya, Pak Amin Rais Profesor, beserta petinggi dari Partai Umat. Dan isu-isu ini juga terus berkembang karena suara-suara anggota KPU dari daerah mulai berani menyuarakan pendapatnya bahwa memang kami diintimidasi, katanya begitu ya. Dan di luar itu semua ada juga ya, kita lihat somasi yang dilayangkan kuasa hukum Hasna ini pun bocor ke media massa. Kalau bocor berarti tidak disengaja ya, atau mungkin somasinya tidak dijawab barangkali. Isi somasi terkait desakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asyari untuk segera mengklarifikasi dugaan pelecehan itu. Surat somasi tertanggal 16 November sudah hampir 1 bulan yang lalu sebetulnya ya, tapi barangkali bocornya baru kemarin-kemarin. Ini menyebutkan kuasa hukum meminta Hasyim untuk mengklarifikasi kasus dugaan pelecehan terhadap Hasna ini. Terdapat dugaan bahwa pelecehan itu dilakukan di 5 tempat berbeda. Saya kirain cuma 1 tempat, ternyata 5 tempat. Jadi mungkin buktinya juga kuat ini. Beberapa tindakan asusila dan pelecehan terhadap Hasna ini antara lain tindakan mencium, meraba hingga tindakan yang melanggar norma agama. Astagfirullah. Bahkan Hasna ini menyebut memiliki bukti yang cukup terkait tindak pelecehan yang dimaksud. Ya, saya kira dia juga tidak akan berani mensomasi kalau buktinya tidak kuat ya. Berikut beberapa tempat atas dugaan pelecehan yang dialami Hasna ini. Kantor KPU RI, ngeri kali ini. Di dalam mobil. Waduh, ini nyambung dulu nih sebentar ya. Kantor Partai Republik 1. Hotel Borobudur. Waduh, bahkan disertai nomor kamar dan saksi jelang pengumuman verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Pengumuman verifikasi itu kemarin, ini beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, dan partai ini memang tidak termasuk pada yang lolos. Kasus dugaan pelecehan ini dibeberkan Hasna ini pasca Partai Republik 1 tidak diloloskan. Berarti ya baru 1-2 hari ini dibocorkan ya, di dalam proses verifikasi administrasi. Pelanggaran komitmen Ketua KPU Hasyim Asyari kepada Hasna ini diduga sebagai penyebab aksi buka mulut itu. Jadi mungkin pelecehan itu akan diimbal-balikan gitu dengan diloloskannya Partai Republik 1 sehingga ini tidak akan dibuka. Jadi biarin sajalah gitu demi lolos mungkin ya. Tapi ternyata buktinya kan begitu. Ini baru buka suara ketika partainya tidak diloloskan. Kuasa hukum Hasna ini, Farhad Abbas ini pengacaranya. Sebagaimana dilansir dari Lira News akan melaporkan tindakan Hasyim ke penegak hukum. Jadi bukan lagi somasi tapi sudah pelaporan hukum ya. Hal itu dilakukan bila somasi yang dilayangkan tidak direspon dengan baik. Dengan demikian pembuktiannya ada di ranah hukum.
Bahkan pemantau pemilu independen LSM Lira, Lumbung Informasi Rakyat, berencana melaporkan Hasyim ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya kira rencana ini segera saja dipastikan, langsung laporkan gitu. Jadi jangan hanya wacana, khawatirnya kan begitu ya. Karena hal lain juga kan kita melihat ada pelanggaran kode etik di sini gitu, yang dengan menggunakan jabatannya atau abuse of power untuk membantu partai politik di luar ketentuan PKPU nomor 2 dan 3 tahun 2022 pasal 3 dan 2. Ini satu. Kemudian yang tadi balik lagi, ada indikasi bocoran dari orang dalam, ada tekanan dari KPU pusat. Siapa dari KPU pusat? Ya tentu pimpinannya Hasyim Asy'ari, kan begitu ya. Sehingga kita perlu mendapatkan penjelasan, karena KPU adalah garda terdepan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Bayangkan kalau yang di garda terdepannya saja, penyelenggaranya saja sudah berkelakuan seperti ini, gitu kan, benar-benar mengintimidasi, gitu, melakukan kecurangan, artinya begitu ya, indikasi kecurangannya betul terbukti, ditambah lagi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pelecehan terhadap perempuan, maka tentu ini tidak bisa lagi ditolerir. Maka tentu ini harus segera diproses. Kalau tidak, rusak negeri ini, rusak demokrasi kita, hanya oleh kelakuan satu orang, Hasyim Asy'ari. Tentu dalam konteks kita berbicara hari ini adalah ini isu dugaan, belum terbukti. Terbuktinya di mana ya? Nanti di pengadilan. Tapi ini harus, makanya ini harus segera masuk ke pengadilan. Ini harus segera diproses. Mumpung ini belum mulai nih proses-proses yang lainnya. Kalau perlu kan diganti saja ini ketua KPU. Bahkan bukan hanya sekedar ketua KPU, tapi orang-orang yang terlibat. Kalau terbukti kecurangan itu terjadi, mengintimidasi partai-partai yang harusnya lolos jadi tidak lolos, yang tidak lolos diloloskan. Ini ironi terbesar negeri ini dalam proses demokrasi kita. Dan jaga semangat, jaga stamina kita ya. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.